Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah menurunkan kita ke bumi, alam yang paling rendah, asfala safilin, dalam rangka untuk diuji siapa di antara kita yang beriman, bertakwa, beramal soleh dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan karena itulah yang dinilai Allah dari kita hanya keimanan dan ketakwaan. Adapun harta benda yang kita punya, Allah tidak butuhkan, karena Dia yang menciptakan segalanya dan Dia ghaniyun 'anil alamin, maha kaya, tidak membutuhkan satu makhluk. Dan adapun jabatan yang kita punya, Dia juga tidak pandang dan tidak nilai, karena Dia maha raja, tidak ada raja di atasnya, dan Dia menguasai alam semesta, seluruh dimensi alam, baik yang nyata maupun yang gaib, dalam kekuasaan dan genggamannya. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah singkat kita adalah karakter pemimpin Islam yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin ini adalah orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena baiknya seorang pemimpin akan berpengaruh bagi bangsa dan negara. Buruknya seorang pemimpin akan membuat buruk dan hancurnya sebuah negara. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal, ulama mazhab fikih yang salah satu yang terkenal, pernah mengatakan, sekiranya aku punya doa mustajab cuma satu saja, tidak lebih dari satu, maka yang kuminta kepada Allah cuma satu, yaitu ya Allah, berikanlah umat Muhammad ini pemimpin yang adil. Tidak ada yang diminta diutamakan Imam Ahmad doanya kecuali meminta pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin, ulama-ulama kita terdahulu memang sangat-sangat memperhatikan kepemimpinan ini. Karena memang orang yang terbaik itu juga, kata Nabi dalam sebuah hadis, adalah pemimpin yang adil. Maka di sini kita akan menyimpulkan beberapa karakter pemimpin yang diinginkan Allah dan Rasulnya di dalam berbagai ayat Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, pemimpin yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu adalah pemimpin yang bagus agamanya. Bagus agamanya lebih kita pahami beriman bertakwa. Beriman bertakwa itu mereka orang beriman, kemudian mereka imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu didefinisikan mereka rajin dan suka melaksanakan perintah Tuhan, tidak melanggar perintah, tidak melanggar larangan Allah, dan tidak mau melanggar hukum. Tidak mau berbuat dosa, terutama dosa-dosa besar. Tidak mendukung program-program yang menghasilkan dosa besar, tidak mendukung LGBT, tidak suka mabuk-mabukan, tidak terlibat korupsi, dan tidak terlibat pembunuhan, macam-macam. Yang penting dia tidak terlibat dalam dosa-dosa besar. Inilah yang dimaksud dengan bagus agamanya. Kenapa bagus agamanya? Nabi sendiri, ma'asyiral muslimin, menyuruh kita memilih istri itu ada 4
kriterianya, dan kriteria yang paling diutamakan adalah ad-din, taribat yada. Fadhfar bidzatid din taribat yada. Pilihlah karena kualitas agamanya, dengan cara itu maka engkau akan jauh dari kehancuran, kebinasaan. Kenapa? Bagaimana mungkin negara sebesar ini diserahkan kepada orang-orang yang rusak? Bagaimana mungkin orang yang rusak, suka dengan dosa besar, hobi dengan dosa-dosa besar, menjadi memimpin negara kita? Dia sendiri pun tidak bisa memimpin dirinya. Dia sendiri pun dikendalikan hawa nafsunya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kita, mempengaruhi kita, memotivasi kita buat baik? Dia sendiri tidak baik. Maka secara logika pun ini dikuatkan secara kiasi. Yang kedua, masyarul muslimin, Al-Quran dan hadis memberi petunjuk pemimpin yang kita pilih itu bagus akhlaknya. Ada 3 akhlak unggulan yang disebutkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ayat yang kita bacakan tadi, dia harus orang yang penyabar. Jadi tidak pendendam kepada rakyatnya, tidak suka menyiksa rakyatnya. Pendendam ini sifat yang tidak baik. Ya, pemimpin yang baik itu yang sayang kepada rakyatnya dan dia sabar. Maka salah satu sifat ciri pemimpin yang terbaik adalah yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Pemimpin yang mereka itu menyayangi rakyatnya, dan cara satu rakyat yang baik mendapat pemimpin yang baik, rakyat pun mendoakannya. Kenapa dia melakukan menyayangi rakyat? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan rakyat dihukumnya secara adil, dan dia bersabar dan dia tidak berdendam. Menegakkan kebaikan demi kasih sayangnya. Maka disitulah disebut Nabi, sebaik-baik pemimpin itu adalah yang kamu mendoakannya dan kamu menyayanginya, dan mereka pun mendoakan kamu dan mereka menyayangi kamu. Itu ciri pemimpin yang terbaik, karena dia bersabar. Maka ayat yang dibacakan tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara pemimpin-pemimpin orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang sabar di antara mereka. Jadi orang-orang yang sabar ini yang diinginkan Allah jadi pemimpin di negeri kita, di seluruh negara-negara Islam dunia. Yang kedua, akhlak yang baik itu ditandai dengan sikap yang adil. Ini ditunjukkan Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya. Artinya keadilan itu harus ditegakkan meskipun terhadap diri kita, keluarga kita, kroni kita, kelompok kita, partai kita, kubu kita. Semua harus diperlakukan sama, adil di dalam hukum. Tidak boleh pandang bulu. Menegakkan keadilan ini merupakan satu pendidikan yang maha hebat untuk memperbaiki mental-mental masyarakat kita. Bagaimana mungkin kita akan memilih pemimpin yang suka curang, yang berlaku tidak adil? Ini tidak benar, karena mereka sendiri curang. Bagaimana mungkin kita mau dipimpin orang-orang yang suka curang, culas, suka berbuat zalim? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis dikumpulkan semua mengarah memuji pemimpin-pemimpin yang adil. Allah Ta'ala berfirman misalnya, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil adl. Hei Daud, engkau sudah kami jadikan khalifah, pemimpin di bumi. Hendaklah engkau menetapkan hukum dengan adil, dengan benar. Jangan kau ikuti hawa nafsu masyarakat yang menginginkan tidak adil. Kita melihat kadang-kadang kita orang kampanye itu dengan menyogok, memberikan sogokan, berikan sembako macam-macam. Tidak boleh sebenarnya melakukan hal ini. Kenapa? Karena dengan begitu kita merusak mental masyarakat. Kita rusak mental mereka. Harusnya masyarakat itu diayomi, didatangi, diajak dialog, ditanya apa yang mereka kesulitan hidup mereka. Kesulitan mencari nafkah, diambil solusinya, dicarikan, disantuni mereka. Jangan dirusak mentalnya dengan disogok yang instan. Kalau nggak ada uang sogok nggak mau pilih. Ini rusak masyarakat kita. Pemikiran pemahaman seperti ini harus kita buang kalau negara kita mau bangkit menjadi negara yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak mau baik dan cenderung kepada kejahatan, itu pertanda kita melanggengkan ajab Tuhan di bangsa negeri ini. Kenapa? Jangan salahkan Tuhan ketika banyak bencana, banyak keburukan di negeri kita. Kenapa? Karena kita sendiri memilih pemimpin yang buruk. Maka untuk
melakukan perubahan, kita harus merubah diri kita menjadi baik. Ketika kita menjadi baik, kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik dari yang baik. Itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Pemimpin-pemimpin zalim tidak layak kita pilih. Sampai-sampai Allah Ta'ala pun ya, dalam berbanyak hadis Nabi SAW pun mengatakan, "Faman dakhala alaihim fasadaqahum bikadzbihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridi 'alal haud." Siapa, umat Islam, umatku, kata Nabi Muhammad, dengarkanlah. Hendaklah kalian mendukung pemimpin yang baik, yang adil. Ya, apabila kalian mendengar sepeninggalku akan ada pemimpin yang zalim, siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kejaliman mereka, mereka bukan golonganku. Nanti di Telaga Kausar mereka akan haram menemuiku, tidak diberi minuman Telaga Kausar. Nabi marah. Nabi marah sekali. Kenapa? Karena pemimpin ini sangat besar pengaruhnya bagi bangsa dan negara kita. Maka kita pun kalau mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim, meskipun anak kita, saudara kita, satu partai, kalau zalim tidak boleh kita utamakan. Sampai-sampai dalam hadis lain Nabi mengatakan, siapa yang tahu ada pemimpin yang lebih baik dari orang yang dipilihnya, tetapi tetap dia pilih yang buruk, sebenarnya dia adalah pengkhianat umat Muhammad. Kenapa? Pemimpin itu untuk kepentingan orang ramai, bukan untuk kepentingan dirimu, keluargamu, kronimu. Walaupun kroni kita, Allah dan Rasulnya suruh pilih yang terbaik. Tidak peduli walaupun satu partai sama kita, harus kita pilih yang terbaik. Kenapa? Karena pemimpin bukan untuk partai kita, bukan untuk golongan kita, bukan untuk keluarga kita, untuk umat ramai. Maka kita harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara dari partai kita sekalipun. Inilah ajaran Islam itu. Kalau kita tarik garis benang merahnya, masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dalam banyak hadis ini orang pemimpin yang ada dipuji-puji Nabi. Sampai-sampai Nabi berpesan kepada Abu Hurairah yang menjadi gubernur juga, pernah jadi gubernur diangkat Umar. Ya Abu Hurairah, adlun sa'ah abdul min ibadati sittina sanah qiyamu lailiha wa siyamin hariha. Hei Abu Hurairah, satu saat, satu detik, satu jam yang dijalani, kehidupan yang dijalani pemimpin yang adil, itu lebih utama dari ibadah orang biasa, manusia selama 60 tahun. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadatil mar'i sittina sanah. Dalam hadis Tabrani, dalam kitab Fikih Prioritas Qardawi disebut juga di sini Syafan. Sedangkan yang saya bacakan tadi ini hari ini Asbihani. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Satu hari yang dialami pemimpin yang adil itu lebih utama daripada kehidupan ibadah orang biasa selama 60 tahun. Walaupun dia setiap malam sholat, walaupun setiap malam tahajud, dan di siang harinya puasa. Ya Abu Hurairah, jawru sa'ah, kejaliman yang dilakukan seseorang pemimpin dalam hukum asyaddu wa'azama indallah, lebih buruk, lebih dahsyat keburukannya di sisi Allah dari maksiat yang dilakukan selama 60 tahun. Kejaliman yang kita lakukan dalam hukum, kalau umur manusia 60-70 tahun, dia akan ingat seumur hidupnya kejaliman yang diperlakukan kepadanya. Dia akan ingat sampai dia mati. Nah, itulah buruknya kejaliman itu, karena akan diingat orang ramai. Apalagi termasuk orang yang berkenaan di jalim itu, dia akan ingat. Gak bisa dia melupakan kejaliman terhadap diri dan keluarganya itu. Inilah buruknya sifat-sifat kejaliman itu. Maka dikatakan Allah, pemimpin yang adil nanti, kata Nabi SAW, mereka akan berada di mimbar cahaya. Indallah alama nabi birun ayyaminir rahman. Mereka di manabir, di mimbar cahaya yang tercipta dari cahaya, yang terletak ayyaminir rahman, di sisi kanan ar-rahman, zat Allah yang maha rahman. Diagungkan Allah pemimpin adil ini, diletakkan posisinya di atas surga Firdaus dekat arasnya Allah, di sebelah kanan zat maha suci. Itu menunjukkan betapa derajatnya, tingginya derajat pemimpin yang adil. Sehingga dalam hadis lain disebut, sebaik-baik manusia makhluk adalah pemimpin yang adil, dan seburuk-buruk manusia adalah pemimpin yang zalim. Maka disitulah masyarakat muslimin, kita harus sesuai dengan pengetahuan kita serinci mungkin. Apabila kita sudah tahu si A lebih adil dari si B, atau si B lebih adil dari si A, si C, kita harus memilih.
dengan keyakinan kita. Tanpa harus dipengaruhi, siapapun tidak bisa pengaruh kita. Kita harus memilih sesuai dengan keyakinan kita. Mana yang paling adil kita lihat, itulah yang kita pilih. Untuk menyelamatkan diri kita, pertanggungjawaban kita, agar kita tidak dianggap pengkhianat oleh Allah dan Rasulnya, dan agar kita, bangsa dan negeri kita bisa selamat. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian akhlak yang ketiga yang ditunjukkan, yang harus kita perhatikan adalah kejujuran. Adil dan jujur. Sebab pemimpin yang pembohong ini, dikatakan Nabi, demi Allah, kata Nabi SAW, bahwa sesungguhnya ya, tidak ada pemimpin yang berbohong ya, ketika mereka mati, kecuali mereka mati dalam keadaan diharamkan Allah masuk surga. Ya, diharamkan Allah. La yastara'i Allah tabaraka ta'ala abadan ra'iyatan fayamut. Tidak ada, kata Nabi SAW, seorang pemimpin, dia pembohong, menipu umatnya, menipu rakyatnya, dan dia mati. Fayamut yauma yamut, dan pada saat dia mati itu dia berbohong, menipu umatnya, wa huwa laha ash, dan dia pada saat itu illa harramallahu alaihil jannah, kecuali haram masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang menguatkan ini banyak sekali ya. Maka mereka dipastikan masuk neraka. Kenapa? Karena dosanya membumi. Bayangkan negara kita ini 270 juta rakyat Indonesia. Kalau pemimpin negara kita membohongi, dia membohongi 270 juta orang lebih. Dan membohongi 270 orang itu termasuk dosa yang paling besar, yang harus dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main kepemimpinan ini, masyaallah muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Al-Qur'an memberi petunjuk, pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang luas ilmunya dan fisiknya pun kuat. Ini diambil dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud ya, ditunjuki Allah untuk memilih Talut sebagai raja bagi umatnya. Qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Berkata Nabi Daud kepada umatnya, hai umatku, sesungguhnya Allah memutus kepada kalian Talut sebagai malika, sebagai raja kalian, pemimpin kalian. Qalu anna yakuna lahul mulku alaina. Ini kecenderungan rakyat-rakyat yang bodoh. Apa kecenderungan mereka? Mereka katakan begini, kok bisa dia yang dipilih, kok bisa si Talut dipilih Daud? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak menjadi pemimpin daripada dia. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia orang miskin, gak ada duitnya. Kalau kampanye gak pakai duit, ngapain dipilih orang seperti itu, gak ada duitnya, kere. Gitu kan. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia gak punya duit. Kata Nabi Daud, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kepemimpinan itu membutuhkan pengetahuan yang luas, bukan membutuhkan uang yang banyak. Di dalam kepemimpinan kita mengutamakan yang pemimpin ikhlas, pengetahuannya luas, kemudian wal jisim, dan jisimnya kuat. Ini yang memimpin. Kalau mengandalkan kebodohan, kita tahu sifat Nabi itu, Nabi-Nabi itu semua pemimpin umatnya. Sifat Nabi itu salah satunya patona, cerdas. Tidak ada Nabi bodoh. Kalau bodoh nggak bisa jadi Nabi. Karena sifat Nabi harus cerdas. Semua orang-orang mulia itu adalah orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah akan diberikan kecerdasan dalam memimpin. Itu sudah menjadi syarat. Maka memilih pemimpin yang bodoh ini merusak bangsa negara kita. Tidak bisa kita pilih pemimpin yang bodoh. Harus memilih yang cerdas. Walaupun dia kaya, tidak boleh mengandalkan kekayaannya. Kalau kita andalkan kekayaan, dia sogok kita, dia hancurkan negara. Saya kadang-kadang kaget ketika membaca beberapa bulan lalu, Ketua KPK mengatakan, apa kata Ketua KPK? Bocor APBN kita sebanyak 800 triliun. Dan kita tenang-tenang saja, 800 triliun bocor APBN kita. Membeli kapal induk itu hanya butuh 192 triliun. Kalau kita belikan kapal induk, kita sudah punya 4 kapal induk. Dan membangun IKN itu cuma 400 triliun sekian. Hanya separuh dari uang itu. Dan itu kita diam-diam saja. Kenapa? Karena kita membiasakan umat ini dengan sogok menyogok, maka di atas pun hancur. Ya, ini harus kita sudahi. Tidak boleh negara ini hancur di tangan orang-orang hancur. Harus pilih yang terbaik. Kita harus rubah bangsa ini. Ya, tidak bisa tidak.
pilihlah yang terbaik. Jangan mau dihargai suara kita hanya dengan 100.000. Tidak boleh. Neraka hukuman kita, diusir dari Telaga Kausar. Allah tidak peduli, Rasul tidak peduli, karena kita ikut menyumbang kerusakan. Ketika kita mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim, walaupun anak kita, walaupun saudara kita, maka kita sudah dianggap pengkhianat dan kita perusak, penyumbang kerusakan untuk bagi bangsa dan negara. Maka Allah dan Rasul tidak peduli. Kita harus tetap memilih komitmen. Apapun yang terjadi harus memilih. Tak boleh harga diri kita dibayar. Maka umat ini harus dibiasakan, jangan modus pokok. Karena untuk masa depan bangsa dan negara ini, kita harus memang keras dan tegas. Karena Allah dan Rasulnya pun keras dan tegas di sini. Tidak boleh bermain-main dan tidak boleh mencela-mencela dalam hal memilih kepemimpinan yang adil, yang jujur, yang baik, yang diridhai Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan sedikit masukan dan sedikit pertimbangan kepada kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik sesuai dengan yang kita yakini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara ini pada masa-masa yang akan datang, lebih baik keadaannya, lebih makmur, ekonominya lebih adil, dan kita mendapat pemimpin-pemimpin yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.